Bismillahirrahmanirrahim. Saja share screen. Oke. Semuanya udah bisa lihat pembahasan tentang Sudah. di tema 8 ini tentang keragaman individu di materi PKN. Nah, keragaman individu itu apa? Keragaman itu menunjukkan sesuatu yang berbeda atau hal yang berbeda. Nah, keberagaman itu sendiri itu menyebabkan mata pencaharian setiap individu itu yang atau orang-orang yang ada di situ berbeda mata pencaharian. Sebentar ya, ada yang masuk lagi. Karena kalau ada yang masuk ini agak hendak. Sudah bisa lanjutkan. Jadi yang pertama tadi keragaman menunjukkan hal yang berbeda. Yang kedua, keberagaman keadaan alam akan menyebabkan keragaman mata pencaharian setiap individu atau orang-orang yang tinggal di dalamnya. Nanti akan kita bahas di materi IPS. Kemudian, adanya keberagaman menumbuhkan sikap saling menolong. Kalau kita keberagaman itu akan menimbulkan sikap saling menolong antar sesama manusia. Lanjut, ini ada yang baru masuk lagi. Adanya keberagaman, Tuhan menciptakan manusia dalam kondisi yang berbeda-beda, sehingga manusia bisa saling melengkapi kebutuhan hidupnya. Jadi kalau manusia itu diciptakan dalam kondisi yang berbeda-beda. Ada yang kekurangan, ada yang kelebihan, dan karena perbedaan itu sebaiknya manusia itu saling melengkapi kebutuhan. Misalnya ada tetangganya yang kurang beruntung, bisa nanti dibantu yang berkecukupan membantu tetangganya yang kurang beruntung atau yang tidak berkecukupan. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya, karakteristik individu. Keragaman itu sendiri artinya bermacam-macam atau jenisnya berbeda-beda. Keragaman atau perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia itu memiliki ciri khas tersendiri. Kemudian, jadi keragaman karakteristik individu itu berarti perbedaan ciri-ciri khusus manusia. Jadi manusia itu punya ciri-ciri. Jadi mungkin wajahnya atau mungkin rambutnya itu ciri khusus. Itu kan sudah pernah kemarin dibahas sebelumnya. Ini nanti Ustazah akan bahas secara global. Mungkin ini sampai di mungkin nanti ini sampai di pelajaran IPS aja. Ini kan ada pelajaran PKN sama bahasa, IPS, IPA, sama SBDP. Nanti ini yang Ustazah bahas kali ini adalah materi seluruhnya yang tema 8. Ya. Jadi mungkin nanti bahasnya sampai di pelajaran IPS ya. Karena yang IPA sama bahasa Indonesia, IPA sama SBDP mungkin besok ya. Lanjut, keragaman fisik dapat berupa warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, dan berat badan. Itu keragaman fisik. Kemudian keragaman yang lain misalnya keragaman kegemaran atau keragaman sifat. Jadi manusia itu punya berbagai macam kegemaran atau hobi atau sifatnya juga punya ragam-ragam sifat. Lanjut, ini adalah keragaman yang pernah Ustazah bahas sebelumnya juga. Kalau mungkin ada yang ayahnya rambutnya cepak atau ada yang rambutnya lurus atau ada yang rambutnya keriting gitu. Begitupun juga dengan anaknya. Ada yang tinggi, ada yang kurang tinggi, ada yang kulitnya terang, ada yang kulitnya gelap ya. Itu salah satu keragaman fisik.
Kemudian karakteristik individu. Karakteristik itu sifat individu yang terbagi menjadi dua. Misalnya sifat positif, baik, dan sifat negatif. Contoh karakteristik individu itu misalnya ada yang rajin. Kemarin itu kan pernah ya ada soal di pelajaran PKN atau bahasa PKN kayaknya. Sebutkan salah satu contoh karakteristik individu itu apa aja. Jadi misalnya rajin, pemalas, pemarah, terus itu dia sabar, humoris, ramah. Lanjut, perbedaan sifat individu merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Kenapa ya, Fik? Fik tulis-tulis apa ya, Fik? Kemudian setiap individu harus bersyukur atas apa yang mereka miliki. Dan setiap individu harus mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati karena perbedaan yang ada. Jadi karena kita itu punya keragaman sifat, kemudian punya keragaman fisik, jadi kita itu antar sesama teman, antar sesama anggota keluarga itu harus punya sikap toleransi gitu. Toleransi itu apa? Menghargai perbedaan yang ada di sekeliling kita. Kemudian dengan demikian akan tercipta kerukunan dan keharmonisan dalam bermasyarakat. Jadi kalau misalnya ada sikap toleransi antar teman, antar tetangga, itu akan menciptakan kerukunan keharmonisan dalam bermasyarakat. Lanjut. Kita ke bahasa Indonesia. Ini materi bahasa Indonesia ini cukup banyak. Kemarin itu kita bahas tentang cerita fiksi. Jadi seperti ini, sebentar ya. Terus saja buka yang materi, karena di bahasa Indonesia ini tidak lengkap. Bentar ya. Fiksinya. Bentar ya, ini tersendat ini sepertinya. Kelihatan nggak tadi yang ini? Yang Ustazah share ini kelihatan? Ini yang Ustazah share kelihatan? Halo? Kelihatan, Ustazah. Ini ada yang macam-macam cerita fiksi? Kelihatan, Ustazah. Oke. Kelihatan. Kelihatan ya? Ini cerita fiksi. Sebentar. Tadi sekarang kita ke materi bahasa Indonesia. Maaf sebentar. Di bahasa Indonesia itu ada unsur-unsur cerita fiksi. Jadi tema, ada tokoh, ada alur, ada amanat. Nah, itu apa saja? Yang pertama tentang tema dan alur. Jadi tema dan alur itu, tema adalah pikiran utama, cerita dasar. Ini seperti kecepatan. Oh. Bentar ya, ada yang masuk lagi. Ini kalau misalnya sampai jam 8 sampai jam 9 kurang, Ustazah nggak bisa nge-admit ya. Soalnya ini kalau Ustazah keluar, dia tersendat lagi. Jadi Ustazah ulang yang baru masuk. Unsur-unsur cerita fiksi itu ada tema, tokoh, kemudian ada alur, ada latar.
Dan yang terakhir itu ada amanat. Tema dan alur. Tema itu adalah pikiran utama cerita dasar atau sesuatu yang menjadi dasar terbentuknya sebuah cerita. Kemudian alur itu adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang ada dalam suatu cerita. Tokoh itu yang sudah pernah dibahas juga di semester 1. Tokoh itu adalah pelaku cerita atau sesuatu atau yang mengalami peristiwa. Tokoh itu adalah yang mengalami peristiwa dalam kejadian tersebut. Kemudian berdasarkan sifat atau wataknya, tokoh itu terbagi menjadi 3. Ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Nah, apa saja itu tokohnya? Tokoh protagonis itu yaitu tokoh yang bersifat baik, kemudian antagonis itu adalah tokoh yang bersifat jahat. Kemudian ada tokoh tritagonis, itu ya tokoh penengah dari tokoh protagonis dan antagonis. Jadi dia itu, kalau tritagonis itu adalah tokoh yang misalnya dia itu posisinya di tengah-tengah. Dia itu nggak jahat dan dia itu juga nggak baik gitu. Jadi dia di tengah-tengah. Dia nggak jahat banget dan dia nggak baik banget. Tritagonis. Jadi misalnya dia ada cerita yang tentang pemeran utama sama pemeran yang jahat nih. Pemeran yang baik sama pemeran yang jahat. Nah, yang tritagonis ini biasanya tokoh yang selalu ada di tengah-tengah. Dia misalnya tokoh yang melerai antara perkelahian antara tokoh antagonis dengan tokoh protagonis. Itu yang tritagonis. Kemudian berdasarkan peran penting atau tidaknya, tokoh terbagi 2, yaitu tokoh utama, yaitu tokoh yang selalu muncul dan mendominasi suatu cerita. Kemudian di dalam tokoh itu ada lagi namanya tokoh tambahan, sampingan, figuran, atau pembantu. Jadi biasanya tokoh pembantu figuran ini biasanya dia munculnya sesekali aja. Misalnya cerita tentang, kalau misalnya cerita tentang yang cerita-cerita itu dia munculnya hanya kayak figuran itu, misalnya yang cerita tentang tokoh di mana kejadian gitu, dia misalnya hanya membawa kereta atau supirnya gitu ya. Dia itu membawa kuda, dia hanya tokoh figuran aja, sekali muncul aja, bukan tokoh-tokoh yang selalu muncul seperti tokoh utama. Kemudian lanjut. Latar. Nah, ini latar. Latar ini adalah keterangan yang menjelaskan keadaan suatu cerita. Latarnya juga terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat. Itu misalnya di rumah, di pasar, atau di bandara. Kemudian ada latar waktu. Kemudian yang terakhir itu ada latar suasana. Nah, jadi kalau latar waktu itu misalnya di pagi hari, misalnya, atau tahun berapa, kemudian hari apa cerita itu dibuat, itu namanya latar waktu. Kalau latar tempat itu tempatnya, cerita itu dibuat di daerah mana, cerita itu dibuat di tempat seperti apa, maksudnya di desa kah atau di kota, itu latar ya. Kemudian suasana, misalnya suasananya waktu dibuat cerita itu lagi suasana kemarau, atau lagi suasana hujan, lagi suasananya langitnya lagi cerah, atau mungkin bisa pas lagi malam hari, itu latar suasana. Lanjut, kemudian selanjutnya ada amanat. Nah, ini yang pernah juga dibahas di semester 1. Amanat itu pesan atau nasihat yang terkandung dalam sebuah cerita. Kemarin itu ada cerita tentang asal mula Telaga Warna. Soal sebelumnya, itu maksudnya ceritanya itu tentang kita harus menghargai pemberian orang tua
pemberian orang tua atau pemberian orang lain yang diberikan kepada kita. Jadi ketika kita diberikan sesuatu atau hadiah, itu kita bisa menghargai pemberian itu yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Itu namanya maksudnya menghargai pemberian orang lain. Jadi salah satu amanat dari cerita yang kemarin, cerita Asal Mula Telaga Warna, itu menghargai pemberian yang diberikan kepada kita. Terus yang kedua, pesan dari cerita tersebut, jangan durhaka kepada orang tua. Karena orang tua itu yang sudah melahirkan kita, yang sudah mendidik kita, dan yang sudah membesarkan kita, yang sudah menyayangi kita selama ini. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Sebentar, ada yang masuk lagi. Ini sudah jam 9 ya. Ada yang mau tanya sampai di sini? Lanjut, atau saja habiskan saja materinya biar nanti besok nggak ada. Nah, ini ada macam-macam cerita fiksi. Ada cerpen, kemudian ada novel, kemudian ada roman. Apa itu saja roman ya? Nanti ada pembahasannya. Kemudian ada dongeng. Kita lanjut ke pembahasan. Ada cerpen. Apa itu cerpen? Kenapa? Kenapa? Cerpen atau cerita pendek adalah cerita fiksi yang berupa karangan bebas. Kemudian jalan ceritanya pendek antara 3 sampai dengan 10 halaman buku. Kemudian ceritanya menggambarkan kehidupan sehari-hari. Cerpen. Jadi pernah saja dulu pernah waktu sekolah, kalau nggak salah SD juga, disuruh buat cerpen. Nah, cerpen itu apa? Jadi cerita pendek. Jadi waktu itu saya ingat banget waktu diminta buat cerpen tentang kehidupan, bukan ya, ceritanya tuh bahasanya gini. Kalian buat cerita tentang gimana sih kalian itu di rumah. Jadi, nah syaratnya cerpen waktu itu, karena kita waktu itu saja masih kelas 4 SD atau 5 SD, saja lupa, itu bikinnya atau buatnya sekitar 5 halaman gitu. Nah, jadi itu dengan bahasa anak-anak buat cerpen. Kemudian cerpennya itu sama gurunya itu dibuat cerita, dan cerita itu dibuat di buku gitu. Ya, jadi setiap anak itu punya cerita masing-masing kan maksudnya di kehidupannya atau di rumahnya. Misalnya kalau dulu saja ingat banget, kalau dulu saja itu ibunya Ustazah dulu kan jualan tuh. Jadi Ustazah cerita, misalnya kalau pagi pergi sekolah, pulang jam 1, kalau masih zaman dulu jam 1 tuh udah bersih, habis makan tuh bantu orang tua untuk jualan. Jadi masing-masing anak itu punya cerita. Ada yang, oh enggak, saya enggak jualan, saya di rumah waktu itu. Misalnya ada yang di rumah tidur siang aja, nggak ada kegiatan di rumahnya. Itu belajarnya kapan? Belajarnya malam gitu. Nah, ini bisa juga kalian misalnya buat cerita gitu. Karena ketika kita biasa menulis, itu nanti ketika kita buat cerita itu nanti kita udah biasa dengan kata-kata kita. Jadi ketika kita punya ide, kemudian kita tulis buku, itu nanti akan ada timbul ide-ide baru atau cerita-cerita baru tentang kehidupan kita. Atau dulu waktu zamannya Ustazah masih sekolah itu ada namanya buku diari. Jadi buku diari itu sampai menumpuk, dan bahkan Ustazah ingat banget buku diari itu sampai sekarang masih ada. Maksudnya dari buku diari itu bisa tercipta cerita cerpen gitu. Nah, itu tadi yang cerpen ya, sampai nyambung ke sana. Nah, kemudian biasanya cerpen itu ada 10.000 kata. Ini sebentar lagi habis, nanti lanjut lagi ya, nanti masuk lagi ya. Mungkin sekitar 10 menit, bentar lagi habis. Nanti kita lanjut lagi. Nanti kalau langsung mati, langsung masuk lagi ya. Kemudian ceritanya, nah tadi kan saya ceritanya menggambarkan kehidupan sehari-hari, itu cerpen. Jadi biasanya ceritanya tuh benar atau dikarang-karang. Nah, biasanya kalau menceritakan diri sendiri
itu biasanya benar. Kalau bahasa kerennya itu biografi ya. Jadi cerita apa? Cerita biografi tentang kehidupan. Tapi biasanya kalau biografi itu bukan cerpen lagi, dia masuk ke novel atau cerita panjang yang dibuat satu buku. Itu namanya biografi. Jadi kan pernah itu kayak misalnya yang almarhum B.J. Habibie bikin buku gitu kan, itu namanya biografi B.J. Habibie, itu ada bukunya. Maksudnya, tapi dia nggak cerpen lagi, dia udah menjadi sebuah buku. Jadi ceritanya dia, dari dia kecil sampai dia besar, dewasa, dia kuliah, dia menikah, dia punya anak, gitu. Terus dia membuat karya-karya hebat yang dia dikenal di seluruh dunia karena karyanya dia yang membuat pesawat itu maksudnya cerita biografi seseorang. Kalau sudah sampai dibuat buku namanya cerita biografi. Kemudian lanjut ke selanjutnya, biasanya dapat dibaca dalam waktu sekejap. Nah, kemudian ceritanya sederhana. Kemudian, nah ini novel. Nah, novel itu biasanya cerita fiksi yang berupa karangan yang panjang. Nah, itu novel. Panjang tuh biasanya satu buku gitu, namanya novel. Biasanya kalau novel itu cerita dari pagi, bukan dari pagi, dari kecil sampai dia besar, itu novel. Nah, tadi kan kalau cerpen itu cerita tentang misalnya dia masa sekolah aja gitu, misalnya cerita dalam beberapa hari. Kemudian ada roman. Nah, tadi kalau misalnya agak bingung roman itu apa? Jadi roman itu cerita fiksi yang menampilkan keseluruhan sisi kehidupan tokoh beserta permasalahannya, terutama masalah kehidupan sosial dari lahir hingga meninggal dunia. Contohnya cerita Siti Nurbaya atau cerita Hulu Balang Raja. Jadi ada itu ya, waktu itu cerita Siti Nurbaya itu memang ada, maksudnya dulu pernah tampil di televisi. Jadi waktu saya juga ingat waktu kalau zaman dulu itu cerita-cerita itu sering ditampilkan di televisi ya, cerita-cerita dongeng. Kalau sekarang itu udah jarang karena udah banyak teknologi, kita bisa carinya di YouTube juga sudah ada sih cerita itu. Tapi kalau zaman dulu benar-benar cerita itu cerita tentang kayak Siti Nurbaya, cerita dongeng itu benar-benar ada di televisi dan bahkan kayak cerita yang maksudnya kayak sinetron itu juga nggak pernah bahkan jarang gitu ya. Tapi kalau sekarang itu udah banyak, bahkan kalau dibilang televisi sekarang itu tidak mendidik untuk kita tonton gitu. Karena memang acara-acaranya itu tidak baik untuk ditonton atau dilihat gitu ya. Kalau zaman dulu itu memang benar-benar tersaring ceritanya. Jadi kalau dulu kita misalnya saja nonton TV itu nggak begitu dikhawatirkan oleh orang tua karena emang ceritanya biasa-biasa ya, bahkan cerita dongeng gitu. Kalau sekarang kalau bisa nonton TV dipantau gitu ya, orang tua bisa melihat karena memang ceritanya juga tidak benar ya. Maksudnya cerita-ceritanya tentang anak-anak sekolah yang kok ugal-ugalan naik motor gitu kayaknya nggak banget gitu. Bahkan sekarang pun saya itu juga jarang nonton TV, bahkan TV bukan hanya disetel itu kalau pas misalnya memang cari berita aja gitu. TV itu udah jadi bukan barang utama ketika sekarang. Kalau dulu kan barang utama ya, kalau sekarang itu enggak karena sudah ada HP, ada internet dan luar biasa bisa mencari segala sesuatu di internet. Lanjut ke dongeng. Dongeng itu apa? Dongeng itu adalah cerita fiksi yang bersifat menghibur atau mengandung nilai pendidikan. Nah, macam-macam dongeng itu ada legenda, kemudian ada fabel. Ini udah pernah, ini ada di buku ya, ada di buku LKPD ringkasannya. Kemudian ada sage, ada mite. Nah, itu apa aja? Dan yang terakhir ada parabel. Nah, ini akan kita bahas satu-satu. Karena kadang kalau baca aja males ya. Jadi, Ustazah saya itu males loh Ustazah baca. Saya lebih senang itu Ustazah yang cerita, Ustazah yang ngomong. Oh ya nggak apa-apa Ustazah cerita ini. Daripada kadang Ustazah sendiri kalau misalnya suruh baca, kalau dalam keadaan lagi sibuk juga males. Bacanya mungkin pas lagi tenang-tenang. Nah, kalau di sekolah kan enak ya, langsung dijelaskan sama Ustazah. Nah, karena kita ini nggak usah pakai zoom. Iya, nggak usah pakai zoom.
Orang udah di depan mata. Legenda. Legenda itu cerita rakyat zaman dahulu berkaitan dengan peristiwa dan asal-usul terjadinya suatu tempat. Contohnya tragedi Rawapening. Oh, ini belum selesai dibaca, udah habis ternyata. Bentar ya. Jadi contohnya terjadinya Rawapening, kemudian Sangkuriang, Batu Menangis, asal-usul Danau Toba, terbentuknya Tangkupan Perahu, Gunung Tangkupan Perahu yang ada di Jawa Barat, kemudian legenda Pulau Gili Raja, kemudian ada fabel. Fabel itu cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Jadi contohnya kancil, buaya, katak jahat, tikus petualang, dan serigala licik. Jadi yang kemarin ada cerita, kalau yang kalian pernah dengar cerita kancil dan buaya, kemudian katak jahat, pokoknya yang berhubungan dengan hewan itu masuk di cerita fabel. Kalau legenda itu cerita rakyat zaman dahulu yang berkaitan dengan peristiwa dan asal-usul terjadinya suatu tempat. Ntar lagi ini mau habis 5 menit lagi, nanti langsung masuk lagi ya. Lanjut ke materi selanjutnya. Mite. Mite adalah cerita rakyat zaman dahulu yang berhubungan tentang dewa-dewa atau makhluk halus. Contohnya Nyi Roro Kidul. Kemudian ada Sage. Sage adalah cerita yang menceritakan tentang suatu tokoh yang berkaitan dengan sejarah. Kemudian ada contohnya Ande-Ande Lumut, Roro Jonggrang, dan Jaka Tingkir. Nah, ini yang kemarin ada Roro Jonggrang. Jadi Roro Jonggrang itu termasuk dalam cerita Sage. Jadi dia cerita yang menceritakan suatu tokoh yang berkaitan dengan sejarah. Kemudian ada parabel. Parabel itu adalah cerita yang mengandung nilai-nilai kehidupan pendidikan dan hikmah dari kehidupan. Contohnya cerita Maling Kundang. Jadi kalau Maling Kundang ini masuk cerita parabel, dia dongeng, tapi dongeng yang masuk cerita. Jadi Ustazah, jadi kayak Nyi Roro Kidul tadi dongeng, tapi dia dongeng yang kategori jenisnya yaitu mite yang berhubungan dengan dewa atau makhluk halus. Kemudian ada Roro Jonggrang yang kemarin juga sudah dibahas. Jadi Roro Jonggrang itu dia dongeng juga, tapi dia masuk jenis sage atau cerita yang menceritakan tentang suatu tokoh yang berkaitan dengan sejarah. Kemudian ada parabel, itu cerita yang mengandung nilai kehidupan, pendidikan, dan hikmah dari kehidupan. Contohnya Maling Kundang, jadi kayak Nyi Roro Kidul, kemudian Ande-Ande Lumut, Jaka Tingkir, itu termasuk di cerita dongeng, tapi punya jenisnya masing-masing. Tolong nanti ini kan ada di buku ya, atau bisa juga nanti linknya dibuka. Nanti itu kalian simak, siapa tahu nanti keluar di ulangan ya. Mungkin pertanyaan gini, cerita Roro Jonggrang atau cerita Ande-Ande Lumut termasuk dalam cerita dongeng. Cerita tersebut termasuk jenis dongeng apa? Nah, jawabannya adalah kalau yang Nyi Roro Kidul itu mite, kemudian Sage itu tadi ada Roro Jonggrang, kemudian parabel itu Maling Kundang, ya. Lanjut. Ini Ustazah nggak add yang baru masuk karena udah ntar lagi mau keluar. Ini tadi ada macam-macam dongeng, ada Kancil dan Buaya, Asal-usul Danau Toba, kemudian Nyi Roro Kidul, kemudian ada Roro Jonggrang, ada Maling Kundang. Kemudian kita masuk ke materi